Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Ignatius Loyola, seorang pengaku iman. Ignatius Loyola lahir di Aspecia, Spanyol Utara pada tahun 1491. Putra bungsu keluarga bangsawan Don Beltran de Onassis Loyola dan Maria Sanchez de Licona ini diberi nama Inigo Lopez de Loyola. Semenjak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Ia dididik dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. 4 tahun kemudian pada tanggal 20 Mei 1521, Ignatius menderita luka parah karena terkena peluru ketika mempertahankan benteng Pamplona dari serangan tentara Prancis. Penderitaan fisik dan mental yang hebat ini ditanggungnya dengan sabar dan berani dalam perawatan selama hampir 1 tahun. Masa pemulihan kesehatannya yang begitu lama menjadi baginya suatu masa berahmat, di mana ia menemukan ambang pintu bagi kehidupannya sebagai manusia baru setelah membaca buku tentang kehidupan Kristus dan para orang kudus. Kepribadiannya berubah secara total. Dari suatu cara hidup duniawi yang sia-sia, ia menjadi seorang rohaniwan yang melekat erat pada Tuhan dalam cinta kasih yang mendalam. Semua miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya yang sungguh untuk mengabdi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan meletakkan pedangnya di bawah kaki altar biara itu pada tanggal 24 Maret malam hari. Kehidupan rohani Ignatius memasuki pemahaman baru yang diabadikan dalam bukunya yang berjudul Latihan Rohani, yang masih relevan hingga sekarang. Karirnya sebagai abdi Allah dimulainya dengan mengumpulkan beberapa orang pemuda yang tertarik pada karya pelayanan kepada Tuhan dan gerejanya. Pada tanggal 27 September 1540, Paus yang ketiga merestui keberadaan kelompok Ignatian yang kemudian dikokohkan menjadi sebuah serikat rohaniwan dengan nama Serikat Yesus. Ignatius sendiri diangkat sebagai pemimpin pertama dalam sebuah upacara di Basilik Santo Paulus. Semboyannya yang kemudian menjadi semboyan umum Serikat Yesus dalam melaksanakan tugasnya ialah Et Maiorem Dei Gloriam. Ia mendirikan banyak kolose, antara lain Kolose Roma yang kemudian menjadi Universitas Gregoriana dan Kolose Jerman yang khusus mendidik para calon imam untuk karya kerasulan di wilayah-wilayah Katolik yang sudah dipengaruhi oleh Reformasi Protestan. Selama kepemimpinannya, Ignatius melibatkan imam-imamnya dalam usaha membendung arus pengaruh Protestanisme di Eropa Utara dan dalam pewartaan sabda kepada semua orang Katolik. Ia tidak pernah memandang kelas sosial.
Saudara-saudari, Ignatius dikenal sebagai rohaniwan yang ramah kepada sesamanya. Kasih sayangnya yang besar kepada orang-orang sakit dan lemah, anak-anak, dan pendidikannya, terutama orang-orang berdosa, banyak kali membuatnya menangis karena memikirkan kemalangan mereka. Ordo Yesuit yang didirikannya di Poles menjadi sebuah ordo religius yang bebas dari keketatan aturan hidup monastik lama yang kaku. Sebagai reaksi terhadap kekejaman gereja abad pertengahan yang melahirkan reformasi Protestan, Ignatius menuntut ketaatan mutlak terhadap tahta suci dan prinsip-prinsip Katolik. Retret yang teratur diupayakan sebagai suatu sarana ampuh bagi kedalaman spiritualitas orang-orang Kristen. Sebelum wafatnya pada tanggal 31 Juli 1556, Ignatius menyaksikan keberhasilan ordonya dalam mengabdi Tuhan dan gerejanya. Ignatius dinyatakan sebagai beato oleh Paus Paulus yang kelima pada tanggal 3 Desember 1609 dan kemudian oleh Paus Gregorius yang ke-15. Ignatius dinyatakan sebagai santo pada tanggal 12 Maret 1622. Ignatius diangkat sebagai pelindung semua kegiatan rohani oleh Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1922. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.